Sales amatiran atau sales profesional? Apa sih bedanya orang yang profesional banget dalam jualan, jago jualan, sama orang yang gak bisa jualan dan menyebalkan? Di video ini saya akan bahas 7 perbedaan seorang sales profesional dan sales amatiran. Dan yang lebih penting lagi, untuk memastikan bahwa Anda semua, kamu semua, menjadi seorang sales profesional. My name is Lani Setiarto. Welcome to my world where beauty meets network marketing professional. Yang pertama, sales profesional fokusnya membangun hubungan jangka panjang. Dibandingkan dengan amatiran yang fokusnya jangka pendek, yang penting closing, maksa, segala jurus, pokoknya closing hari ini juga ya. Sehingga terkesannya nggak pedulian banget. Sedangkan seorang profesional tuh membangun hubungan dan mengerti yang namanya hubungan takes time. Jadi kita fokusnya jangka panjang ya. Yang kedua, seorang profesional mengerti konsep win-win solution. Dan bagaimana kita memberikan win dulu kepada klien kita sebelum kita bisa mendapatkan win untuk diri kita sendiri. Fokusnya adalah bagaimana memberikan nilai tambah, bagaimana kita bisa membantu dengan tulus kepada klien kita. Nah, bandingin dengan para amatiran nih, yang fokusnya yang penting gue closing dan makan hari ini. Abis di deal, kita cabut dan cari mangsa yang berikutnya. No. Yang ketiga, seorang profesional fokusnya, mindsetnya adalah konsultan, di mana dia membantu mencari apa sih sebetulnya kebutuhan klien saya dan memberikan solusi yang tepat ya, sehingga kita benar-benar membantu mereka. Bandingkan dengan seorang amatiran, ya pokoknya gua punyanya ini dan gua mau jual ini sekarang kepada semua orang, oke? Nggak peduli kamu butuh apa enggak, mereka punya uangnya apa enggak, dan pokoknya fokusnya kepada produknya ya. Dan ini membawa saya kepada poin yang keempat, bahwa seorang sales profesional fokusnya kepada orang, people focus. Fokusnya kepada orang yang di depan kita, yang di depan komputer kita, yang di depan kita. Kalau kita sales to sales, face to face sales, bukan kepada kebutuhan kita. Amatiran fokusnya kepada produk ya. Produkku bagus, yang paling bagus, yang paling canggih, yang paling hebat, yang tapi nggak peduli dengan perasaan orang yang membelinya ini butuhnya apa. Yang kelima, seorang sales profesional bisa connect sama semua tipe orang, sedangkan amatiran hanya bisa connect dengan tipe orang yang seperti dia sendiri. Jadi cenderung misalnya saya orangnya detail ya, butuh fakta, butuh banyak data-data penelitian, oke? Dan ini yang saya jadikan data untuk menjual produk yang saya jual. Nah, biasanya tipe kayak gini hanya orang yang suka detail dan data yang bisa percaya. Sedangkan kalau orang yang bingung tuh, liar, makin banyak datanya, lebih banyak orang by the way guys yang nggak suka detail dan data daripada orang yang suka ya. Jadi kalau misalnya saya orangnya sukanya hanya pokoknya modalnya percaya aja deh, percaya gue, percaya, gak bisa juga hanya orang yang dipercayain doang. Jadi kita harus memahami teman-teman, orang yang di depan kita nih tipenya seperti apa, kebutuhan mereka apa, cara komunikasi mereka gimana. Kita yang menyesuaikan dengan cara dan kebutuhan mereka dan memberikan apa yang mereka inginkan. Yang keenam, seorang profesional menghargai dan menghormati semua orang sama. Apakah mereka sekedar bertanya-tanya aja dan belum closing, atau mereka beli dikit, atau mereka beli banyak. Manusia adalah manusia, dan seorang profesional menghargai semua manusia dan kliennya sama. Bandingkan dengan amatiran yang pilih-pilih ya. Itu kalau kliennya beli banyak, kita sembah-sembah, kita kasih hadiah yang banyak. Tapi kalau orangnya miskin dan belinya cuma dikit, kita nggak anggap. Kalau mereka cuma nanya-nanya doang, suka nggak mau menjelaskan dengan sepenuh hati, itu namanya pilih kasih dan tidak menghargai manusia. Yang ketujuh, seorang sales profesional memiliki repeat order dan referral biasanya. Kenapa? Karena mereka adalah happy klien kita. Dan orang yang happy akan bukan hanya close satu kali, mereka akan terus membeli terus akan mengingat kita, bahkan merekomendasikan teman-temannya. Oke? Bandingkan dengan seorang amatiran yang hanya closing deal satu kali and that's it. Sudah nggak dapat
orderan lagi ya. Sering kali bahkan orang-orang ini kliennya hanya membeli sekedar untuk supaya nggak dikejar-kejar terus sama penjualnya ya. Oke, sekarang kalian udah tahu mengenai 7 perbedaan seorang sales profesional dan amatiran. Pastikan kamu semua menjadi seorang sales profesional. Jangan lupa untuk like dan subscribe dalam channel ini, dan jangan lupa nyalakan belnya supaya kita bisa ketemu lagi di sesi yang berikutnya. See you guys!